Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Azariansyah dengan NIM 19444009 TK 49205. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas simulasi GeoStudio menggunakan fitur Slope W dalam rangka menyelesaikan tugas perangkat lunak geoteknik. Sebelum melanjutkan ke tahap penyelesaian, mungkin kita bisa melihat soalnya terlebih dahulu sebagai berikut. Jadi dalam soalnya terdapat suatu lereng dengan dua jenis layer tanah yang memiliki parameter-parameter berbeda. Karena saya memiliki NIU 444009, maka diambil nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 9. Dan bisa dilihat juga untuk nilai kohesi, sudut gesek internal, dan gamma bisa diambil opsi ganjil seperti berikut. Di soal bisa dilihat bahwa terdapat dua layer dan juga muka air tanah pada layer kedua. Baik. Untuk penyelesaian tugas ini, kita menggunakan aplikasi GeoStudio menggunakan fitur Slope W. Seperti yang diketahui, Slope W adalah fitur GeoStudio yang berfungsi untuk menganalisis safety factor atau faktor keamanan lereng tertentu dengan dasar teori limit equilibrium. Pertama-tama, kita pilih analisis Slope W yang akan memunculkan opsi-opsi berikut. Untuk kali ini, kita menggunakan tipe analisis Morgenstern-Price. Tipe analisis ini akan menganalisis kesetimbangan momen dan kesetimbangan gaya, yang menyebabkan tipe analisis ini cukup akurat. Untuk side function-nya kita menggunakan half sign, dan karena PWP conditions-nya kita memiliki aliran air tanah, muka air tanah tersebut yang di layer 2, maka kita menggunakan piezometric line. Lanjut ke slip surface atau bidang geser. Karena bentuk lerengnya dari kiri akan jatuh ke kanan, kita menggunakan direction left to right. Dan untuk kali ini, tutorialnya akan menggunakan slip surface entry and exit, bukan grid and radius. Jika semua sudah diklik dan dipilih opsi-opsi parameter tersebut, mungkin bisa di-close dan lanjut sesi pemodelan. Untuk memudahkan pemodelan, kita bisa terlebih dahulu men-sketch axis yang dibutuhkan. Dari soal tersebut, mungkin kita bisa membuat axis X sampai 55 meter, dan axis Y sampai ketinggian 20 meter, dengan increment size 2 meter dan 5 meter sudah cukup. Berikut adalah bidang kerja kita untuk memudahkan pemodelan. Pertama-tama, kita akan mendraw region berdasarkan nilai-nilai dimensi soal tersebut dengan nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 9. Bisa dimulai dari 0,6 sampai 0,10 ke titik 38,10, 42,8, 1,8, 0, dan kembali lagi titik 0. Ini untuk region pertama dengan layer 1 tanah material tersebut. Kemudian kita bisa lanjut ke layer kedua, kembali draw region, sampai titik 0,18. 22,18, dan lanjut tersebut. Baik. Dari sesi draw tersebut kita sudah mendapatkan 2 region, dan sekarang langkah berikutnya adalah menetapkan material masing-masing region. Kita bisa, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan bahwa perbedaan draw dan sketch adalah sketch hanya membuat garis-garis bantu seperti akses atau penggambaran, namun tidak menjadikan itu basis permodelan. Sedangkan untuk draw itu bisa membuat region atau point-point dan surface yang akan dihitung oleh program tersebut. Jadi sekarang tahap berikutnya adalah kita akan define material. Kita klik add, diberi nama mungkin layer 1, tanah layer 1. Dengan material modelnya more column. Bisa dimasukkan unit weight, V, dan kohesi dengan nilai berbeda. Untuk kali ini kita memiliki gamma sebesar 17, kemudian kohesi sebesar 10, dengan nilai V 23 derajat. Kemudian kita bisa add untuk layer kedua dengan warna yang berbeda. Sama dengan more column, kita dapatkan nilai
gamma sebesar 19, nilai V sebesar 20, dan cohesion sebesar 10. Baik. Bisa di-close, dan sekarang untuk mengassign material tersebut, kita pencet Draw, Materials, dan untuk layer 1 kita bisa assign langsung ke bagian region bawah, dan untuk layer 2 kita assign ke region yang di atas. Jadi berikut adalah untuk pemodelan soalnya. Kemudian untuk langkah berikutnya kita bisa memodelkan atau mendraw level muka air tanah menggunakan fitur draw for water pressure. Kemudian kita add dan muncul layer 1 dan layer 2. Karena muka air tanahnya melewati dua layer tersebut, maka kita pilih yes untuk keduanya dan bisa dimulai draw. Koordinatnya bisa dimulai dari titik awal yaitu 0,13 dan dilanjut menuju titik 25,13, lalu 35,11, dan berakhir pada titik 42,8 pada titik 4 sampai lucu. Jika sudah digambar, bisa klik cancel dan done. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa draw untuk slip surface. Karena pada awal kita menggunakan tipe analisis entry and exit, maka kita bisa menggambar entry and exit tersebut. Untuk number of increment-nya bisa kita tutup 8 biar cukup detail dan cukup akurat. Dan proses ini bisa dilakukan 3-4 kali untuk mendapatkan faktor aman yang paling aman, yang paling besar dan lebih aman. Untuk entry-nya kita bisa ngedrag dari titik awal sampai tengah-tengah, dan untuk exit-nya bisa dilakukan dari arah kanan ke kiri. Ini untuk salah satu contohnya, dan apabila sudah digambar, kita bisa lanjut ke tahap perhitungan. Tahap perhitungan bisa diklik menggunakan window Solve Manager. Di sini ada analysis name slope W dan status not solve. Kita bisa klik start untuk mendapatkan nilai faktor aman. Untuk file name-nya bisa dinamai. Dan berikut adalah hasil nilainya. Untuk faktor amannya didapatkan nilai 1,153. Proses ini bisa diulangi lagi untuk nilai entry and exit yang berbeda. Kembali ke definition, kemudian kita draw kembali, kita slip surface, entry and exit, dan clear yang sebelumnya. Dan sekarang kita bisa memilih titik yang berbeda. Mungkin satu bisa di sini, dan untuk exit-nya bisa sedikit dari ke bawah. Kembali ke klik window, Solve Manager, dan start ulang. Dihasilkan nilai yang berbeda, walaupun agak sangat mirip. Sebelumnya 1,153, sekarang 1,52. Langkah tersebut bisa diulang kembali, klik definition, draw, dan slip surface clear yang berbeda. Mungkin yang sekarang bisa jauh lebih berbeda di pertengahan region 1 dan region 2. Kembali ke Solve Manager, dan start untuk mendapatkan nilai yang baru. Dan ini kita mendapatkan nilai 1,148, mengecil dari yang sebelumnya. Jadi dari beberapa percobaan tersebut, kita bisa mendapatkan nilai faktor aman sebesar kurang lebih 1,15. Sebelumnya dapat 1,153. Proses ini bisa diulang beberapa kali lagi untuk mencari, namun saat ini sudah cukup. Karena didapatkan nilai faktor aman seputar nilai 1,15, bisa disimpulkan bahwa untuk soal layering ini dengan muka air tanah tersebut itu masih kurang aman. Oleh karena itu, kita bisa melakukan beberapa perawatan dan perbaikan stabilitas lereng yang pada umumnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu pertama adalah metode geometri, yang berarti perbaikan lereng dengan cara merubah geometrinya. Mungkin bisa dibikin lebih landai, ada perubahan elevasi, dan perubahan geometri atau bentuk lerengnya tersebut. Dan kedua adalah metode hidrologi, yaitu menurunkan muka air tanah
Di level muka air tanah bisa diturunkan menuju level yang lebih aman. Dan yang ketiga adalah metode kimia dan mekanis. Bisa menggunakan grouting semen, bisa memasang tiang-tiang tertentu untuk mengamani tanah, dan menggunakan aditif perbaikan tanah. Terdapat beberapa cara lain seperti itu, namun pada umumnya adalah 3 cara tersebut yang paling murah dan aman. Berikut adalah tugas presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.